Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini di dalam mesbah keluarga kita masing-masing. Sebelumnya, mari kita saat teduh sejenak di hadapan Tuhan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita saat teduh bersama. 1 Tawarikh 16 ayat 23 sampai 31. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpujilah sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada yang segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi, sungguh tegak dunia, tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai, sebab orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terpujilah Engkau Allah yang besar, Allah yang penuh dengan kasih. Terima kasih Bapa untuk setiap pengalaman hidup berjalan dengan Engkau. Terima kasih untuk setiap berkat, sukacita, damai sejahtera, pernyataan yang daripada Engkau hadir di setiap kami, orang-orang percaya. Dan sebentar Tuhan, kami rindu untuk bisa memuliakan dan memuji nama-Mu lewat ibadah ini. Tuhan yang membukakan hati dan pikiran kami, supaya kami siap dengan sungguh-sungguh untuk bisa beribadah dengan Engkau, untuk beribadah memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah kemuliaan-Mu terpancar di dalam setiap kami orang-orang percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengangkat pujian dengan sukacita. Kita akan mengangkat pujian Pilihanku. Dengan sukacita, dengan sorak-sorai, kita akan angkat pujian ini. Kau Tuhan yang mulia, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku.
Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup baik di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari jemaat sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sikap menyembah, dengan sikap berdoa. Kita akan angkat pujian. When I look into your holiness. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadow in the light of you, when I found the joy of reaching your heart, when my will become enthroned in your love, when all things that surround become shadow in the light of you, I worship you, I worship you.
become shadow in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will become enthroned in your love, when all things that surround become shadow in the light of you, I worship you, I worship you, I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you, I worship you, I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you, I worship you. The reason I live to worship you. I worship you, I worship you, I worship you. The reason I live is to worship you. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya Jemaat Gereja Baptis Maleber. Pada pagi ini saya senang bisa bersama-sama ibadah dalam kebaktian pagi ini. Kita akan belajar firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita akan membahas tentang kehidupan yang berpusat pada Kristus. Hidup yang berpusat pada Kristus. Mengapa banyak orang Kristen tidak sungguh-sungguh menjadi murid Kristus, tidak sungguh-sungguh hidup berpusat pada Kristus dan berbuah? Nah, ada alasan yang ingin kita pelajari. Mengapa ada banyak orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh dan hidupnya tidak berbuah? Kita akan belajar 3 prasyarat yang sangat penting untuk kita hidupi sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh berpusat pada Kristus. Mari kita membaca dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri
kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ayat 8, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Mengapa banyak orang Kristen tidak sungguh-sungguh menjadi murid Kristus dan hidupnya tidak berbuah? Di dalam perikop yang kita baca, kita mau belajar alasan supaya kita sungguh-sungguh dapat hidup berbuah, hidup berpusat pada Kristus. Ada 3 prasyarat atau 3 syarat yang penting bagaimana kita hidup menjadi murid Kristus, hidup berbuah dan memuliakan Tuhan. Sebagai tanda kita hidup berpusat pada Kristus. Nah, yang pertama kita mau belajar. Prasyarat pertama ini menunjukkan siapa murid yang berpusat pada Kristus. Siapa murid yang berpusat pada Kristus? Yaitu kita yang hidup berpusat pada Kristus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pusat dan sumber hidup satu-satunya. Ketika kita belajar di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-6, kita belajar bagaimana kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pusat dan sumber hidup kita satu-satunya. Di dalam ayat ini dikatakan, tinggallah di dalam aku, ayat 4. Dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kata Tuhan Yesus, dan kamulah ranting-rantingnya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tuhan Yesus menggambarkan kita sebagai orang percaya seperti pokok anggur dan ranting yang terhubung, yang menyatu. Kita bersatu dengan Yesus Kristus. Kalau kita tidak bersatu dengan Yesus Kristus, kita tidak berarti apa-apa. Jadi kita harus hidup berpusat pada Yesus Kristus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan pusat serta sumber hidup satu-satunya. Bagaimana caranya? Kita perlu dengan rendah hati menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Ayat 1 sampai yang 3, akulah pokok anggur dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan Yesus mengakui kita sebagai ranting yang sudah dibersihkan oleh firman. Ketika kita mendengar firman Tuhan Yesus, dan ketika kita percaya kepada Injil, kita
diselamatkan, kita diampuni, kita dibenarkan, dan kita diangkat menjadi anaknya, diadopsi menjadi anaknya, menjadi miliknya. Kita bersatu dengan Yesus Kristus. Bukan hanya itu saja. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14, ada alasan bahwa kita sudah yang dipersatukan dengan Kristus, kita memiliki Roh Kudus. Disatukan dengan Kristus dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Keselamatan kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Hidup kita di dalam Yesus Kristus. Kita sungguh-sungguh bersatu. Menyerahkan diri kepada Yesus adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Saya ingin membaca dari Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kamu yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus adalah jaminan sampai kita memperoleh seluruhnya. Tetapi orang yang tidak memiliki Roh Kudus, jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dalam Roma pasal 8 ayat 9 dengan jelas dikatakan bahwa kita yang sudah dipersatukan dengan Yesus memiliki Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah tanda meterai di mana kita dipersatukan dengan Kristus. Keselamatan kita dijamin. Kalau kita tidak mempunyai Roh Kristus, kita tidak memiliki Roh Kudus, maka kita bukan milik Kristus. Ini adalah tanda dan prasyarat yang pertama bahwa kalau kita ingin bersatu dengan Yesus, dengan Kristus, maka kita perlu menyerahkan diri kepada Yesus sebagai pokok anggur, sebagai Tuhan Juru Selamat dan sumber hidup satu-satunya. Dan kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, kita tinggal di dalam Dia. Bahkan Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Dan kita memiliki jaminan di dalam Tuhan Yesus. Dan kalau kita hidup di dalam Tuhan Yesus, bersatu dengan Tuhan Yesus, kasih Kristus yang menguasai kita dan kita diubah oleh kasih-Nya. Rasul Paulus bersaksi dan menyatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14-15. Kasih Kristus yang menguasai kami. Dan kalau kita sudah dikuasai oleh kasih Kristus, kita mau hidup untuk Kristus. Kita menjadi ciptaan baru. Kita menjadi ciptaan baru yang sudah dibaharui. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Gereja Baptis Maleber khususnya, kita perlu hidup berpusat pada Kristus. Yang berarti pertama-tama kita memastikan apakah saya sudah menyerahkan hidup saya kepada Yesus Kristus. Mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Karena kalau tidak demikian, mustahil kita bisa berpusat dan hidup berpusat pada Kristus. Karena kita bukan milik Kristus. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, menyerahkan diri kepada Yesus, maka kita menjadi milik Kristus. Dan Tuhan menjadi Juru Selamat kita. Ia tinggal di dalam kita. Dan kita bisa hidup berpusat pada Kristus. Saya ingat seorang yang namanya Albert Benjamin Simpson. Ya, hidupnya dia hidup dari keluarga Kristen, bahkan orang tuanya
begitu mengasihi Tuhan dan melayani di gereja. Tapi suatu saat orang tuanya mengalami kebangkrutan dan terjadi krisis di tempat dia ada. Albert Benjamin Simpson ini dia lahir di Kanada tahun 1843. Ini sudah ratusan tahun yang lalu. Tetapi kisah hidupnya terus memberi semangat banyak orang. Dan saya sangat diberkati dengan kisah hidup Albert Benjamin Simpson ini. Pada waktu tahun itu di Kanada dan di tempat dia tinggal mengalami gelombang depresi yang melanda Kanada dan menyebabkan bisnis ayahnya bangkrut. Sehingga dia harus menjadi petani, harus minggir ke tempat pertanian dan bertani. Tapi ayahnya sangat merindukan Benjamin Simpson ini bisa melayani Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Sesungguhnya Simpson dia tidak mau, tidak sungguh-sungguh terpanggil. Bahkan dia tidak yakin kalau dia memiliki hidup kekal. Dia tidak yakin. Sampai suatu saat dia membaca sebuah buku yang ditulis oleh Walter Marshall yang berjudul Misteri Injil tentang Pengudusan. Misteri Injil tentang pengudusan. Saat itulah Albert Benjamin Simpson menyadari sungguh-sungguh hidupnya perlu Tuhan Yesus. Dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang dapat mengampuni, yang dapat menyucikan hidupnya. Dan ia mulai menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Dan sejak saat itu hidupnya diubah. Hidupnya berpusat pada Kristus. Hidupnya tidak berpusat pada diri sendiri. Hidupnya tidak berpusat pada hal-hal duniawi. Tetapi hidupnya berpusat pada Kristus. Dan Kristus ada di dalam hatinya. Dan sejak dia menerima Yesus, mengakui Yesus, hidupnya diubah. Pikirannya diubah. Hal-hal baru terjadi di dalam kehidupannya. Walaupun sejak umur 14 tahun dia divonis dan hampir mati. Bahkan dia sendiri tidak punya harapan. Tetapi akhirnya dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dan sekarang dia memiliki semangat yang baru. Saudara, hidup yang berpusat pada Kristus ditandai dengan penyerahan diri. Untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya sumber hidup satu-satunya. Dan prasyarat yang kedua menunjukkan bagaimana murid itu melakukan tindakan yang berpusat pada Kristus. Bagaimana murid itu menunjukkan tindakan-tindakan, sikap dan hidupnya yang berpusat pada Kristus. Kita belajar dari bagian ini, kita harus menunjukkan tindakan yang menyatakan bahwa kita hidup berpusat pada Kristus. Ayat 7 dari Yohanes pasal 15 dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima." Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Ayat ini menunjukkan persatuan kita dengan Kristus. Kita bersatu dengan Kristus. Dan ketika kita percaya tadi, menyerahkan hidup, menjadikan Yesus sebagai pusat dan hidup kita tidak berhenti. Tetapi kita harus menjalankan tindakan-tindakan hidup kita, sikap hidup kita
yang menunjukkan kita bersatu dengan Kristus. Bagaimana caranya? Kita perlu mengembangkan kehidupan sebagai murid Yesus. Yesus sendiri menjadi pusat hidup kita dan kita perlu mengembangkan roda kehidupan kita terus berjalan. Ya, dalam pemuridan awal ketika orang baru percaya kepada Tuhan Yesus, kita belajar roda kehidupan murid Yesus. Ya, Yesus harus menjadi pusat di dalam kehidupannya. Sama seperti Abe Simpson. Satu ayat yang penting bagi dia adalah aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, katanya. Dan itu yang dikatakan Paulus di dalam Galatia 2 ayat 19b sampai 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kita perlu mengakui Yesus sebagai pusat di dalam kehidupan kita. Ia yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Dan sekarang kasih Kristus yang menguasai kita. Kita hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk Tuhan. Dan ayat ini juga mengingatkan kita perlu menjadikan Yesus sebagai dasar, pusatnya. Ketika Yesus menjadi pusat, maka kita mempunyai kekuatan. Karena pusat ini yang menjadi daya dorong untuk menggerakkan kehidupan kita. Kemudian pusat hidup kita yaitu Yesus Kristus juga yang menjadi arah dan mengarahkan kehidupan kita. Jadi kalau ada Yesus di dalam hidup kita, kita akan digerakkan, kita akan diarahkan, kita akan dipimpin oleh Tuhan. Dan bagaimana caranya Tuhan memimpin? Melalui firman-Nya. Dikatakan jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Ini adalah hubungan vertikal kita kepada Tuhan melalui doa dan melalui firman. Firman Tuhan perlu menjadi bagian dari kehidupan kita. Firman Tuhan perlu menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Hidup yang digerakkan oleh Yesus, berpusat pada Yesus, itu adalah hidup yang digerakkan oleh firman Tuhan. Ya, sebab firman-Nya yang dapat menjadi kekuatan kita. Firman-Nya yang mengoreksi kita ketika kita bersalah. Firman-Nya yang memperbarui kita ketika kita mulai lemah. Firman-Nya yang menguatkan kita ketika kita menghadapi krisis-krisis di dalam kehidupan. Firman-Nya memberi solusi. Jangan lari kemana-mana. Orang yang hidup berpusat pada Kristus, dia akan mencari firman Tuhan. Jadi hidup dipimpin oleh doa dan firman adalah satu tindakan sikap yang perlu terus-menerus dikembangkan tiap-tiap hari. Kalau kita mau hidup dipimpin oleh Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan dalam doa dan firman. Bagaimana kehidupan saudara? Bagaimana kehidupan saya? Bagaimana kehidupan kita? Apakah firman Tuhan menjadi makanan yang terus-menerus kita konsumsi setiap hari? Kata Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Apakah kehidupan doa saudara teratur dengan Tuhan? Apakah saudara hari-hari ini mulai merasa kering? Apakah saudara hari-hari ini mulai merasa berjalan sendiri? Apakah saudara hari-hari ini mulai melupakan Tuhan? Apakah saudara hari-hari ini mulai mengabaikan Dia? Tanda orang yang hidup berpusat pada Kristus adalah hidup di dalam doa dan firman. Bagaimana kehidupan doa saudara? Apakah saudara berdoa seperti sambil berlari? Buru-buru! Cepat-cepat. Perlu kita duduk diam di kaki Tuhan, mendengar firman Tuhan dan berdoa. Inilah tanda ya. Dan prasyarat yang kedua
yang menunjukkan sikap dan tindakan orang yang berpusat pada Kristus. Dan yang ketiga, prasyarat yang ketiga bagi orang yang hidupnya berpusat pada Kristus ditandai oleh buah atau hasil, ya, hasil atau buah, ya. Prasyarat ini menunjukkan bagaimana, mengapa dan kenapa kita berpusat pada Kristus. Ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yohanes 15 ayat 8 ini indah sekali. Inilah prasyarat yang ketiga dan sebagai tanda orang yang berpusat pada Kristus. Menunjukkan buah yang menjadi kesaksian bagi orang-orang lain dan memuliakan Tuhan. Dan buah ini adalah tanda kebersatuan kita dengan Kristus. Kita berpusat pada Kristus, berpusat pada Dia. Karena Dia yang menjadi kekuatan kita. Kalau Roh Kristus ada di dalam hidup kita, kita menjadi milik Kristus dan Roh Kudus akan memimpin kita. Berjalan di dalam firman tadi. Firman Tuhan akan memimpin kita. Karena Roh Kudus memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Dan firman itu akan mengubah kehidupan kita, memimpin kita, mengarahkan kita dalam mengambil keputusan, dalam bertindak, dan menolong kita untuk terus berbuah. Roh Kudus memakai firman Tuhan untuk mengoreksi sehingga ada buah roh, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri, ada buah roh yang terus memancar di dalam kehidupan kita. Dan buah-buah dari kehidupan kita yang diubah oleh Tuhan akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Orang lain akan melihat, oh ternyata orang Kristen walaupun sama-sama menghadapi pandemi, walaupun sama-sama menghadapi krisis, walaupun sama-sama menghadapi kesulitan, walaupun sama-sama menghadapi pencobaan, dia tidak takut. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Mungkin saudara hari-hari ini menghadapi kehidupan yang kacau, atau mungkin saudara sedang menghadapi kegagalan, atau saudara sedang berjalan di dalam kegelapan, kesendirian, seolah-olah Tuhan tidak bekerja, seolah-olah tidak ada teman yang memperhatikan. Tetapi orang yang berpusat pada Kristus, dia tahu bahwa Tuhan memakai firman Tuhan. Tuhan memakai Roh Kudus, Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Sehingga kita akan menang. Kita dapat berbuah. Kita dapat menghasilkan buah-buah yang memuliakan Tuhan. Di bagian yang pertama kita melihat murid Kristus yang sejati akan memuliakan Tuhan melalui kehidupannya. Karena ia sudah ditebus, ia diciptakan menjadi ciptaan baru, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Tuhan. Dan dikatakan yang bagian yang kedua ayat 8 ini bicara tentang yang orang yang berserah kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan sepenuhnya kepada Kristus, berpusat pada Kristus, tindakannya akan berhasil dan menunjukkan buah-buah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hidup kita berpusat pada Kristus, kita akan mengalami kemenangan, keberhasilan, buah di dalam kehidupan kita. Itu yang akan menjadi kesaksian dan memuliakan Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat 1-3, ya, orang yang kita diingatkan supaya tidak mengikuti jalan orang berdosa, jalan pencemooh, jalan orang fasik, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan siang dan malam. Dan apa yang terjadi? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak akan mengalami musim kering, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Kata firman Tuhan, kalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu. Kamu adalah muridku, kamu akan berbuah, kamu akan berhasil.
kamu akan memuliakan Tuhan dan menjadi kesaksian. Saya ingin menutup dengan sebuah ilustrasi yang tidak pernah saya lupakan walaupun kejadian ini sudah lama. Suatu saat saya membeli pohon mangga. Pohon mangga saya beli di Solo, saya bawa ke Bandung ya. Saya beli beberapa, tanam di Cilacap di rumah orang tua. Ya, sampai sekarang pohon mangganya sudah banyak berbuah. Kemudian saya tanam satu di rumah. Kejadiannya sudah lama ya. Ya, saya tanam pohon mangga itu. Ya. Ketika saya menggali tanah, rupa-rupanya tanah itu agak berbatu dan agak keras di bawah. Jadi tidak sampai dalam saya tanam. Kemudian apa yang terjadi? Seminggu, 2 minggu, tidak ada perubahan rasanya. Sebulan, tidak ada satu tunas pun. Kemudian sudah setahun lebih. Setahun. Tidak ada tanda-tanda. Saya hampir potong ya. Hampir potong. Tidak ada gunanya nanam pohon mangga. Kemudian ketika saya mulai mengamati, ada tunas. Ada tunas yang mulai tumbuh dari pohon mangga itu. Saya senang. Kemudian tunas itu mulai jadi daun, ya daunnya mulai bertambah. Nah, ada kesimpulan dari apa yang saya perhatikan dari pohon mangga itu. Rupanya selama 1 tahun lebih itu, pohon mangga itu sedang berakar ke dalam. Sedang menumbuhkan akarnya masuk ke tanah. Karena tanahnya keras, agak susah ya. Dan pohon mangga itu akhirnya masuk. Dan setelah dapat makanan dari tanah itu, kemudian dia membawa makanan itu ke atas. Dan daun-daun itu mulai muncul. Dan tahun-tahun berikutnya ada buah mangga yang dihasilkan. Saudara, hidup yang berpusat pada Kristus akan berbuah, akan berhasil. Tapi kita harus memastikan bahwa kita ada di dalam Kristus. Bahwa kita menyerahkan diri kepada Yesus sebagai Tuhan satu-satunya juru selamat hidup kita. Dan yang kedua, sebagai tanda dari murid yang berpusat pada Kristus adalah dia terhubung dengan Tuhan Yesus melalui doa dan firman. Doa dan firman menjadi kekuatan yang memampukan dan menguatkan dan terus memimpin kehidupan orang percaya. Dan yang ketiga, ketika kita sungguh-sungguh menjadi murid yang menunjukkan buah-buah, akan menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Nah, bagaimana kehidupan kita sebagai murid Kristus? Kebenaran dari firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan Yesus adalah pusat kehidupan kita. Dia Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Dan ketika kita berpusat pada Dia, melalui doa dan firman, melalui kehidupan yang mengandalkan Tuhan, akan berbuah dan menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan seperti Daud. Selidiki aku ya Tuhan. Tilik hatiku ya Tuhan. Ujilah aku. Pikiran-pikiranku. Apakah jalanku serong? Tuntunlah aku ke jalan yang kekal. Ketika kita mulai mengabaikan hubungan hidup kita yang berpusat pada Yesus, kita perlu datang. Minta Tuhan mengoreksi dan mengembalikan. Pimpin aku ke jalan yang kekal. Jalan Yesus Kristus. Jalan Tuhan Yesus. Dan biarlah saudara akan terus hidup diberkati. Sebagai tantangan. Mungkin hari-hari ini saudara mulai merasa kehidupan saudara, kerohanian saudara kering. Kerohanian saudara, kehidupan saudara rasanya ada di tengah-tengah kehampaan, kegagalan. Saudara perlu datang kepada Tuhan Yesus.
datang menyerahkan diri sepenuhnya. Kalau ada di antara saudara yang belum menyerahkan diri, belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu juru selamat saudara, undang dia, akui dia. Tuhan, aku orang berdosa, aku perlu Engkau ampuni, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat. Aku tahu, aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan juru selamat satu-satunya yang sudah mati ganti saya, dan Engkau sudah bangkit. Mari kita datang, jadikan hidup bersama Yesus menjadi kehidupan yang indah melalui doa dan firman, melalui doa dan firman, melalui doa dan firman. Jangan lupakan doa dan firman. Dan kita mau berjalan dengan kekuatan, dengan kegerakan, dengan arah yang baru dari Tuhan Yesus yang akan menghasilkan buah-buah dan memuliakan Tuhan serta menjadi kesaksian bagi dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami menyerahkan kiranya firman Tuhan yang kami dengar menjadi kekuatan, menjadi rema, menjadi kuasa yang memperbarui kehidupan kami. Kami hanya menyerahkan ke dalam Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami tetap berpusat pada Tuhan Yesus dan berhasil serta berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sudah selesai. Tuhan memberkati hidup saudara sekalian. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan, sungguh menguatkan dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, sekaligus merespon firman Tuhan yang telah kita dengar bersama, mari kita akan angkat pujian Yesus yang kuandalkan. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu.
tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus.